Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang penggira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap
Oke, jadi Sobat Kreatif, Bapak Anung ini adalah guru bidang studi IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, SMP Negeri 29 Batam. Ayo Sobat Kreatif, untuk kamu yang mungkin nanti mau bertanya-tanya silahkan ya, karena kita panjang banget kebersamaannya. Nah Pak, kita akan bahas apa nih hari ini? Hari ini materinya adalah zat, wujud zat, dan perubahannya. Sebetulnya materi ini adalah materi kekinian, Mbak. Kalau dulu judulnya hanya zat dan wujudnya. Yap. Kemudian ada zat dan perubahannya, ada zat dan karakteristiknya. Maka pada kesempatan hari ini, pas kebetulan Bapak belum pernah jumpa sama anak didik yang baru, anak didik sekarang sudah tahu bahwa Pak gurunya sekarang sudah berada di hadapan dia. Jadi Benar. zat, wujud zat dan perubahannya ini saya kemas dalam materi bahasan yang sangat mutakhir, yang sangat baru. Jadi belum pernah ada materi sebelumnya seperti ini. Baik, jadi Sahabat Kreatif, untuk kamu yang mau belajar, silahkan siapkan pena, buku, dan juga bisa kamu dengarkan secara virtual di YouTube kami RRI Batam. Dan kita juga siaran seluruh Indonesia bisa mendengarkan langsung aja melalui rri.co.id, atau juga bisa download di Play Store atau App Store juga RRI Playgo. Dan Sahabat Kreatif juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS dan juga di WhatsApp di 0811 691 5502, dan bisa juga memberikan komentar tanggapannya di story Instagramnya Pro2 Batam. Baik, untuk Sahabat Kreatif, kita akan memulai mata pelajaran hari ini. Langsung saja untuk Pak Anung kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kreatif Pro2 RRI Batam Center dan anak-anak Bapak kelas 7 SMP di Pulau Batam. Yang pertama, Bapak ingin sampaikan terlebih dahulu, tentunya biarpun kalian belajar dari jarak jauh di rumah, tetap patuhi aturan protokol yang ada. Utamanya, pastikan bahwa di rumah harus ada orang tua, karena orang tua memang bukan guru, akan tetapi orang tua merupakan sumber atau bahan utama yang ada di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan kalian kalau keluar rumah harus minta izin, biarpun ada kegiatan apapun, biar orang tua bisa kontrol. Kalau tidak boleh, ya jangan kalian memaksakan untuk keluar dari rumah. Baik, tidak usah berpanjang lebar, sudah tidak tahan lagi anak Bapak dan sahabat kreatif Pro2 RRI Batam ingin belajar pada pagi ini bersama saya dalam materi zat, wujud zat, dan perubahannya. Namun sebelumnya, sebelum saya sampaikan inti daripada materi pembelajaran ini, Bapak membawa beberapa tujuan yang ingin atau hendak kalian capai semuanya. Yang pertama, mengidentifikasi sifat berbagai jenis zat. Nah, jadi nanti anak-anak Bapak semuanya dan sahabat kreatif akan Bapak ajak, ini harusnya pakai mengidentifikasi sifat berbagai jenis zat melalui percobaan. Tapi kan tidak mungkin percobaan dalam daring seperti ini, tetapi nanti akan Bapak sedikit demonstrasikan, juga akan diikuti anak-anak Bapak sahabat kreatif semuanya di rumah, ya. Yang kedua, nah, kalau yang biasa lazim diingat oleh anak-anak sahabat kreatif semuanya, bahwa perubahan wujud zat itu jelas di benak kalian pasti sudah paham semua. Namun akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, nah, mendefinisikan gaya tarik antar partikel pada berbagai wujud zat melalui penalaran. Nah, ini saya rasa tidak perlu diuji cobakan, tiga ini
Hanya saya nanti akan mendemonstrasikan secara singkat. Sahabat kreatif semuanya dan anak-anak Bapak khususnya kelas 7 SMP di Kota Batam bisa mengikuti secara baik. Ya. Biarpun PJJ ini bukan hari libur. Sekali lagi, kalau ada jadwal belajar tetap belajar. Pas hari Rabu jadwalnya adalah IPA. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Sahabat kreatif kuasai semuanya. Bapak lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian materi dan zat terlebih dahulu. Kalau mau masuk atau menguasai tentang tujuan tersebut, perhatikan, simak baik-baik pembahasan di bawah ini. Tetapi sebelumnya membahas tentang zat, kita terlebih dahulu yang pertama materi. Nah, apa materi itu? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Jadi kalau segala sesuatu menempati ruang, jelas itu mempunyai volume pasti dan mempunyai massa. Contoh, kayu adalah materi. Disebut materi karena kayu menempati ruang dan mempunyai volume serta massa. Batu adalah materi. Pena adalah materi. Air adalah materi. Nah, kebetulan saya sudah bawa ini sebotol air. Air ini adalah materi karena menempati ruangan. Segala sesuatu yang menempati ruangan, jelas ini mempunyai volume. Paham bukan? Gampang kan? Iya. Belajar IPA tidak akan sulit. Bahkan kalau di dalam fisika itu ada fisika tanpa rumus atau disingkat Fisitaru. Nah, tanpa rumus jadi tanpa menghafal. Jadi untuk pelajaran selanjutnya saya rasa nanti akan ada pembelajaran yang menyampaikan rumus. Yang kedua, nah, kayu dapat dilihat dan disentuh, berarti kayu menempati ruang. Akan tetapi tidak semua materi dapat kita sentuh dan kita lihat. Batu dapat kita lihat dan dapat kita sentuh, berarti batu tersebut menempati ruang dan memiliki volume. Begitu pula dengan air. Air dapat kita sentuh dan dapat kita lihat, berarti air menempati ruangan. Tetapi tidak semua materi yang saya sebutkan, kalau yang saya sebutkan jelas, tidak semua materi itu dapat disentuh maupun dapat dilihat. Nah, saya rasa ini sahabat kreatif dan anak-anak Bapak semuanya paham nih. Apa itu? Yang selanjutnya, contohnya adalah udara. Udara merupakan materi karena mempunyai volume yang berupa gas. Lalu bagaimana kita dapat membuktikan keberadaan udara? Gampang. Saat kita meniup balon karet atau bahkan tidak punya balon karet, ya kantong plastik. Sahabat kreatif dan anak-anak Bapak semuanya, untuk membuktikan keberadaan sebuah udara atau suatu materi udara dapat, nah, lama-kelamaan plastik tadi akan membesar dan menggelembung, membuktikan bahwa udara itu mempunyai volume atau ada, namun tidak dapat kita sentuh.
dan tidak dapat kita lihat. Nah, kalau asap itu Pak, asap itu karena adanya komposisi dari suatu perubahan zat. Ada orang bakar-bakar, maka ada asap. Jadi nampak. Jadi sebetulnya yang nampak itu adalah bukan udara, asapnya daripada pembakaran tadi. Ya, contoh lagi. Bau busuk. Nah, bau busuk, bau harum. Ini sebetulnya tidak bisa dicium. Namun bau harum dan bau yang tak sedap tadi itu komposisi daripada zatnya. Paham ya? Baik, Bapak lanjutkan. Yang selanjutnya, saat kita meniup balon karet, berarti kita memasukkan udara ke dalam balon. Hal ini menunjukkan bahwa udara menempati ruangan atau mempunyai volume tertentu. Jadi, tadi saat plastik ini tadi diisi dengan udara, ditiup, maka udara tersebut menempati suatu ruangan dan mempunyai volume tertentu. Kemudian, nah ini opsional aja Mbak Ana, bahwa volume suatu benda itu dapat diukur dengan satuan milimeter atau liter. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik dan 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Artinya apa? Ini yang sering kita lupakan, bahwa di dalam ujian nasional itu ada soal yang namanya pengukuran tentang volume. Jadi ini adalah sebuah ketetapan juga boleh. Apakah ini harus dihafalkan? Saya rasa ya, karena ini bukan suatu rumus. Oleh sebab itu, sahabat kreatif dan anak bapak semuanya, jangan sampai lupa bahwa UN itu sering menjebak dengan ketetapan seperti ini. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kayu ada yang berukuran besar, ada juga yang berukuran kecil. Dari kalimat ini jelas ada dua kata yang berlawanan, yaitu kata berukuran besar dan berukuran kecil. Dua materi, nah, jadi materi tadi sudah dikuasai ya. Dua materi, yang pertama kayu besar, berukuran besar, dan yang kedua kayu yang berukuran kecil. Ini menunjukkan bahwa dua materi tersebut, yang pertama berbeda ukurannya. Kalau berbeda ukurannya, maka materi kayu besar dengan materi kayu kecil, maka jumlahnya juga tidak sama. Masa 1 kg beras dengan 25 kg beras sama-sama beras? Kan beda. Nah, ini berarti tentang ukurannya. Lanjut. Oh iya, perbedaan ukuran tadi menunjukkan bahwa materi itu mempunyai jumlah yang tertentu. Jadi kalau kayunya besar, jumlah penyusun materi pada kayu yang besar tertentu. Kalau yang kayu yang berukuran kecil, maka dia juga mempunyai jumlah ukuran atau jumlah materi yang tertentu. Nah, tertentunya berapa, Pak? Kan beda. Nanti dapat kita timbang. Ya. Ukuran yang menunjukkan jumlah materi tadi, baik yang berukuran besar maupun yang ukuran kecil, lalu di dalam IPA fisika disebut dengan massa. Nah, sekali lagi, jadi kayu besar boleh sekarang anak-anak bapak, sahabat kreatif semuanya, dapat disebut sebagai
massa kayu besar. Yang kayu kecil tadi sekarang harus sudah bisa disebut sebagai massa kayu kecil. Ya, Bapak harapkan sahabat kreatif dan anak Bapak semuanya, biarpun PJJ, sekarang anak Bapak khususnya kelas 7 sudah bisa tatap muka. Ini sangat efektif sekali. Ya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu atau Bapak pimpinan Pro 2 RRI Batam yang sudah menyediakan media, Mbak Nana, Mbak Ana. Media ini kalau kita tidak pakai untuk pembelajaran seperti ini sayang, karena anak sudah tidak sabar lagi katanya mau melihat Bapak Ibu gurunya yang sedang mengajar. Yap, rasanya kangen juga sekolah ya Pak ya. Oh iya, tidak hanya siswa aja Mbak. Seorang guru pun yang namanya belajar itu pasti harus ada guru dan siswa. Benar. Gitu. Baik Pak, tadi kita sudah membahas tentang pengertian materi dan zat, dan kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua. Tapi sebelum itu Sobat Kreatif, aku mengajak kamu silakan ingin bertanya. Caranya gampang, di SMS atau juga di WhatsApp di 0811 691 5502, atau juga bisa melalui story Instagram kami Pro 2 Batam. Lihat story-nya Sobat Kreatif, ada kotak di sana. Jadi kamu klikkan aja tanggapan kamu di situ ya. Dan silahkan juga kamu bergabung di live chat kami YouTube RRI Batam. Silahkan juga download aplikasi RRI Playgo supaya mendengarkan siaran Pro 2. Dan kami akan kembali, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa jeda berikut ini. Halo, saya dari ojek online, Mbak. Dengan Mbak Vita? Iya, Pak. Saya sendiri. Bapak udah sampai mana, Pak? Saya baru saja mau meluncur, Mbak. Ngomong-ngomong, bener ini tujuannya ke kafe. Kan lagi, apa tuh namanya? WPH, Wedding from Home, Mbak. WFH, Working from Home, Pak. Oh iya, Mbak. Itu dia maksudnya. Sebagai warga negara yang baik, kita lagi disuruh Pak Presiden untuk social distancing, Mbak. Social distancing kali, Pak, bukan disgusting. Itu maksudnya, Mbak. Emang ada acara apa ya di kafe, Mbak? Mau ketemu sama temen-temen sih, Pak. Ada acara sambil makan siang bareng. Waduh, Mbak. Mending makan siangnya saya beliin aja. Kan bisa pesan makan di aplikasi. Mbaknya di rumah aja. Loh, kenapa, Pak? Ini lagi musim corona, Mbak. Mbaknya nggak takut corona? Iya, takut sih, Pak. Tapi kan saya masih muda, masih kuat imunnya. Kata siapa, Mbak? Anak muda yang masih kuat imunnya juga tetap bisa kena. Nggak pandang-pandang bulu si corona mah. Nularnya gampang banget lagi. Bukannya apa-apa nih ya, Mbak. Kalau Mbaknya kena, mungkin kagak kerasa apa-apa. Kagak berasa sakit. Tapi Mbak tetap masih bisa nularin ke orang-orang sekitar. Masih punya emak bapak kan? Ya masih dong, Pak. Nah, Mbaknya bisa nularin ke orang tuanya. Bahaya, Mbak, bahaya. Soalnya imun mereka nggak sekuat Mbak yang masih muda. Iya juga sih, Pak. Kalau gitu saya nggak jadi pergi deh, Pak. Saya mau di rumah aja. Saya mau telepon teman-teman saya biar pada di rumah aja. Tahukah kamu kenapa mencuci tangan dengan sabun bisa membunuh virus? WHO mengatakan bagian molekul sabun dinyatakan dapat mengikat lemak. Saat mencuci tangan, bagian molekul sabun akan berkaitan dengan molekul lemak yang ada dalam membran virus dengan cara merobek membran virus tersebut. Kemudian, molekul sabun akan menangkap sisa bagian virus yang lain dan membawanya larut bersama air. WHO juga mengatakan bahwa mencuci tangan dengan menggunakan sabun biasa saja sudah cukup untuk membunuh virus corona. Maka, jagalah kebersihan dan cuci tanganmu menggunakan sabun. All around Indonesia, Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas.
105,5 FM Pro 2 dari Batam, Suara Kreativitas. Balik lagi barengan dengan aku dan juga Pak Anung yang akan memberikan materi lagi nih Sahabat Kreatif mengenai zat, wujud zat, dan perubahannya. Tapi sebelum itu, Hana mengajak kamu Sahabat Kreatif yang pingin bertanya, silakan aja langsung di SMS atau juga di WhatsApp di 011 691 5502 atau juga melalui story Instagram Pro 2 Batam. Dan silakan juga bisa bertanya melalui live chat YouTube RRI Batam. Di situ juga kita lagi live ya. Jadi kalau misalnya mau bertanya silahkan. Nah, kali ini Pak Anung, aku melihat di YouTube banyak sekali yang absen pada pagi hari ini. Ada Radit Guma Saputra kelas 7C hadir, ada Cindy Aurelia 7B SMP Negeri 28 Batam hadir katanya. Terus ada yang bilang semangat Pak Anung dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih ya, Pak ya. Oke, Pak Anung silakan ke materi selanjutnya. Baik. Sahabat kreatif dan anak bapak semuanya, kelas 7 SMP di Kota Batam. Jadi tadi yang namanya massa, saya ambil contoh terlebih dahulu. Sekarang sahabat kreatif dan anak bapak semuanya bisa menyebutkan sebuah bola pingpong ini adalah massa zat. Karena tadi sudah tahu yang namanya materi, bentuk dan ukuran yang berbeda itu juga mempengaruhi jumlah materinya. Maka sekarang sudah bisa dikatakan bahwa sebuah bola pingpong adalah massa sebuah benda. Air, massa air. Gelas, massa gelas. Baju, massa baju. Jadi, dengan kata lain, massa ini menunjukkan jumlah atau kuantitas yang menyusun benda itu. Jadi, kalau pingpong, bola pingpong ini disebut dengan massa benda pingpong, maka benda pingpong ini tersusun atas banyaknya materi yang menyusun benda itu. Sehingga benda itu atau benda yang Bapak pegang ini, sahabat kreatif dan anak Bapak semuanya, ini disebut massa pingpong atau massa bola pingpong. Tapi ada kalanya Mbak Ana itu dalam kehidupan sehari-hari bukan salah sih, tapi kalau menurut di dalam ilmu pengetahuan alam khususnya fisika, kadang saya mendengar, yuk nimbang berat badan. Kalau menurut saya bukan salah, tapi ini harus dibetulkan. Kurang tepat ya Pak ya? Iya, kurang tepat. Karena yang untuk menimbang badan kita itu bukan sebuah alat ukur yang namanya dinamometer. Kalau dinamometer, masa manusia digantung kemudian diukur? Enggak. Karena yang kita injak satuannya adalah kilogram. Jadi makanya kalau ada yang mengatakan, ayo kita menimbang massa badan yuk. Kemudian orang yang menjawab mentertawakannya. Nah ini yang salah nih yang mentertawakan. Sebetulnya yang benar adalah menimbang massa benda. Tapi tidak ya apa-apa karena hal itu sudah diketahui oleh khalayak rame. Namun kalau belajar dengan Bapak sahabat kreatif dan anak Bapak semuanya kelas 7, maka ini harus kita luruskan. Tetapi massa dan berat, saya cross-check kembali sedikit mengingatkan bahwa massa dan berat itu dua besaran yang sangat berbeda. Kenapa berbeda? Dari satuannya aja sudah berbeda. Massa satuannya kilogram, sedangkan berat newton. Alat ukurnya juga berbeda. Alat ukurnya itu adalah kalau massa itu timbangan atau neraca, sedangkan berat alat ukurnya neraca pegas atau dinamometer. Dan itu masih banyak sekali perbedaan-perbedaan antara massa dan berat. Tidak lupa yang paling penting bahwa massa itu di mana tempat berada itu besarnya adalah tetap. Baik kamu berada di dalam di planet bumi
maupun sampai nanti syukur bisa mencapai pada bulan, maka masanya sama, yang membedakan adalah berat. Baik, saya lanjutkan. Massa suatu materi tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, betul. Tadi sudah saya sampaikan, dimanapun kita berada tidak bergantung pada gaya gravitasi. Tetapi berat benda tersebut yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Besarnya pun juga berbeda-beda. Berat materi akan selalu berubah-ubah tergantung tempatnya. Semakin mendekati kutub bumi, semakin besar gravitasinya. Begitu pula sebaliknya, semakin mendekati garis khatulistiwa atau khatulistiwa, semakin kecil gravitasinya. Dah, sahabat kreatif dan anak bapak sekalian, khususnya kelas 7 di Kota Batam, itu adalah zat atau materi. Sekarang penginjak materi yang kedua adalah wujud zat. Nah, wujud zat ini materi yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang khas disebut zat. Bola pingpong atau batu atau yang lainnya mempunyai sifat-sifat yang tertentu yang khas. Air yang ini dengan bola pingpong yang ini atau HP atau pena, ini kan mempunyai sifat-sifat yang khas tersendiri. Oh, air sifatnya khasnya seperti ini, maka nanti disebut sebagai apa? Oh, benda padat atau pingpong ini mempunyai sifat khas seperti ini, maka nanti disebut sebagai apa? Ikuti aja pembahasannya berikut ya. Jangan skip, pokoknya anak bapak, sahabat kreatif ya. Materi kekinian harus diikuti terus. Yang kedua, wujud zat ada 3 macam. Nah, ini yang sudah familiar bagi anak bapak dan sahabat kreatif semuanya. Ada 3. Wujudnya padat, HP, pena, baju, bahkan handset, zat cair dan zat gas. Nah, dari padat, cair, dan gas ini, tadi disebutkan masing-masing zat mempunyai sifat tertentu yang sangat khas. Jadi kalau padat khasnya seperti ini, cair khasnya seperti ini, maupun gas juga mempunyai sifat khas yang seperti ini. Nah, untuk menyelidiki sifat-sifatnya, Bapak akan demonstrasikan atau juga bisa sahabat kreatif dan anak Bapak di rumah bisa untuk mendemonstrasikan sebentar aja bahwa kita dapat menyelidiki suatu macam ya. Di sini sudah Bapak bawakan beberapa peralatan, namun tidak sama dengan yang ada di slide seperti ini, tidak masalah. Yang jelas kalian semuanya sudah tahu bahwa wujud zat ada 3. Saya membawa zat padat, batu. Saya membawa zat padat, bola pingpong. Saya membawa zat padat, sendok, plastik. Saya membawa zat cair, air. Dan gas. Nah, gas. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ini PPK, pendidikan penguatan karakter, harus ada, nak. PJJ tidak menghalangi itu. Ya. Harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kita membutuhkan udara itu gratis, tak bayar sepersen pun. Makanya di dalam IPA ini sangat perlu. Ketiga zat tersebut sangat perlu. Kita keluar dari rumah, melangkah itu sudah berjumpa dengan 3 gas. 3 wujud zat. Yang pertama, siapkan batu atau bola pingpong. Kalau batu ini saya masukkan ke dalam gelas, maka kejadian yang tampak ini harus kalian amati. Apa perubahan yang terjadi pada batu untuk menyelidiki sifat-sifat zat pada batu tersebut. Begitu pula dengan bola pingpong.
kalau saya bola pingpong ini diambil batu dulu, lalu kita tuang batu ini anggap aja ke dalam tempat yang lain, misalnya telapak tangan, apa yang kalian amati dengan benda batu yang kalian praktekkan ini tadi, maka ini nanti akan kalian buat kesimpulannya di dalam sebuah tabel. Yang kedua, saya punya zat cair, air. Kalau air ini dalam botol saya tuang ke dalam gelas, coba perhatikan air yang di dalam botol dalam gelas. Apa yang kalian amati, sahabat kreatif dan anak bapak semuanya? Nanti anak bapak semuanya dan sahabat kreatif bisa kalian simpulkan untuk menyelidiki sifat zat cair. Baik, yang terakhir tadi gas. Di situ ada pompa sepeda, kantong plastik, itu hanya opsional aja. Biasa kalau di dalam sekolah kan kalau tugas tentang langkah kerja biasanya materi-materinya atau bahannya seperti itu. Saya yang sangat sederhana, kantong plastik, seperti ini, dengan balon dari karet, sama-sama kita tiup, ya, sama-sama kita tiup, kalian bisa amati udara yang masuk dalam kantong plastik dengan balon karet tadi, bisa kalian amati. Lalu hasil pengamatan kalian masukkan ke dalam tabel. Baik, saya lanjutkan, ini tadi sudah. Nah, kelereng yang diletakkan di atas meja lalu dilempar ke halaman boleh kalian amati apa yang terjadi pada kelereng. Kemudian ada zat gas juga begitu pula dengan air yang dituang ke dalam gelas. Nah, selanjutnya hasil pengamatan kalian tersebut, sahabat kreatif dan anak bapak kelas 7 SMP, kalian akan mendapati kesimpulan daripada sifat-sifat zat padat, cair dan gas yang barusan kalian lakukan tadi. Nah, kebetulan di sini sudah saya berikan sebuah tabel. Loh Pak, tabelnya kan kosong. Lah kan harus kalian dan sahabat kreatif tentunya yang harus ngisi. Coba kalau zat padat tadi batu masukkan ke dalam gelas tadi, dengan di telapak tangan bentuknya tidak berubah, tetap volumenya juga tetap, begitu seterusnya ya. Jadi Bapak harapkan maka IPA tanpa dengan percobaan seperti ini, maka kalian hanya akan memperoleh teori-teori belaka tanpa fakta yang sesungguhnya ya. Jadi biarpun Bapak demonstrasikan hanya sekejap, sudah Bapak instruksikan sahabat kreatif dan anak Bapak kelas 7 semuanya, tentunya juga harus diikuti. Ingat, ini media pembelajaran yang sangat efektif, baik, biarpun tidak secara salah menyentuh kalian. Ya, sudah tahu sekarang Bapak Ibu gurunya ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang perubahan wujud zat. Jika kayu dibakar, kayu akan berubah menjadi arang. Pada contoh yang lain, jika air didinginkan pada suhu 0 derajat atau di bawahnya, maka akan membeku. Begitu juga dengan air yang dipanaskan, maka dia akan menguap. Kayu yang dibakar, air yang didinginkan, air yang dipanaskan tersebut dalam fisika lalu dikenal dengan istilah perubahan wujud zat. Nah, jadi tadi setelah menyelidiki, ketika wujud zat sudah tahu, maka setiap wujud zat baik padat, cair dan gas itu akan berubah wujud.
Seperti apa? Nah, perubahan wujud zat ada dua. Yang pertama perubahan fisis atau perubahan fisika. Nah, ini maaf nih. Harusnya ada tanda kurung atau strip garis miring. Perubahan fisis atau fisika. Apa itu perubahan fisik atau fisika? Fisis atau fisika? Perubahan pada zat yang tidak menimbulkan jenis zat yang baru. Ciri-cirinya tidak terbentuk jenis zat baru, kemudian zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Begitu pula perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisis. Beberapa contoh perubahan fisika. Perubahan bentuk. Beras ditumbuk menjadi tepung, batu dipecah menjadi kerikil, kayu dipotong-potong, dirakit menjadi kursi, menjadi meja, menjadi lemari, dan lain sebagainya. Pada perubahan ini hanya terjadi perubahan bentuk dan ukuran saja. Ini perubahan fisika. Yang kedua, perubahan wujud zat. Nah, ini yang familiar bagi sahabat kreatif dan anak bapak semuanya, yaitu ya ini ada 6. Di sana ada 6, Mbak Ana. Di sana ada 6, kemudian ada tanda anak panah, warnanya 2, ada merah, ada putih. Jadi 3 macam wujud zat tadi dapat mengalami perubahan wujud zat. Jadi zat tersebut dapat berubah wujudnya manakala yang pertama harus diberikan energi panas. Setelah energi panas maka akan berubah menjadi perubahan wujud. Di situ sebetulnya hanya kalau perubahan fisika pada perubahan wujud zat ini dikategorikan menjadi 2. Sahabat kreatif dan anak bapak kelas 7, perhatikan tanda panah berwarna merah dan putih. Yang merah memerlukan energi panas atau kalor, yang putih melepaskan. Baik, lanjut. Nah, ada 6 perubahan wujud. Yang terakhir itu mengkristal sama dengan disposisi. Karena kalau tidak diberikan penjelasan seperti ini, kadang disposisi itu bisa terjadi dari padat ke gas. Dan gas ke padat pun juga disposisi, melainkan disebut dengan mengkristal. Yang kedua, perubahan kimia berbeda dengan perubahan fisika. Perubahan kimia, perubahan pada zat yang menimbulkan jenis zat baru. Contoh, kertas dibakar, maka kertas berubah menjadi abu. Kayu dibakar menjadi arang, tetapi arang tidak akan kembali berubah wujud lagi menjadi kayu tadi. Begitu pula abu tidak akan dapat berubah ke bentuk semula menjadi kertas, begitu seterusnya. Nah, ini perubahan kimia, ada pembakaran, pembusukan, dan perkaratan. Sahabat kreatif dan anak bapak semuanya kelas 7, kalau kalian makan apel misalnya, kalau kita kupas langsung aja dimakan. Kalau kita biarkan barang 1 jam atau jangankan 1 jam, setengah jam pun, maka akan apel yang kalian kupas berubah warnanya. Maka itu apakah itu disebut dengan perubahan kimia? Iya, karena di situ timbul warna. Oke, mungkin itu ada yang ingin ditanyakan barangkali dari. Apa semua sudah materinya dijelaskan, Pak? Masih ada satu lagi. Oke, boleh diselesaikan aja, Baik. Pak. Karena masih ada pertanyaan ini juga yang masuk. Oh, silakan. Iya. Yang terakhir, nah ini tidak kalah penting karena 3 tujuan pembelajaran tadi, kalau dibuat soal itu hanya 1, Mbak Nana. Biarpun panjang lebar seperti ini, hanya 1 di UN. Gerak partikel suatu zat. Ya. Setiap kita bernapas, oksigen yang kita butuhkan ada di udara.
Tetapi kita waktu bernapas atau berjalan, kita tidak dapat menabrak yang namanya udara secara kasar. Tetapi kalau kita berjalan, di depan ada tembak, kita nggak dapat menembusnya. Kalau air, bisa. Tapi kecepatannya tidak secepat waktu tidak ada hambatan di darat. Nah, kita akan membicarakan masalah gerak partikel suatu zat. Nah, gerak partikel suatu zat, baik zat padat, zat cair, dan gas, itu berbeda. Contoh, yang pertama, zat padat memiliki susunan partikel yang sangat rapat dan jaraknya sangat berdekatan. Karena jaraknya sangat berdekatan, maka memungkinkan setiap partikel zat padat itu memiliki gaya tarik yang sangat kuat. Untuk itu, partikel zat padat sukar untuk diuraikan, sukar untuk dicerai-beraikan. Jadi siapa bisa itu yang batu itu bisa hancur tanpa menggunakan gaya yang besar. Seperti itu. Jadi gaya tarik menariknya sangat kuat, susunan partikel sangat rapat. Nah, contoh batu yang di dalam gelas tadi kemudian dijatuhkan di atas meja. Bentuknya tetap dan permukaannya tetap tidak akan hancur. Karena memiliki ciri gaya tarik menariknya sangat kuat. Kalau lemah, air itu coba kalian tuangkan di atas meja. Maka dia akan melebar kemana-mana. Karena gaya tarik menariknya lemah. Tidak bersatu. Sehingga partikel zat padat tidak mudah untuk dicerai-beraikan. Tidak mudah untuk diuraikan. Bisa, sahabat kreatif, di situ ada gambar partikel sebuah zat padat. Nah, kalau kita perhatikan jarak partikelnya sangat dekat sekali. Seolah-olah antara satu partikel dengan partikel yang lain enggan untuk dipisahkan. Ya, itu zat padat. Kemudian untuk zat cair, Bapak kasih trik untuk bisa menghafal teori partikel zat ini. Kalau zat padat, itu yang pertama itu jarak antar partikelnya sangat berdekatan, maka zat cair renggang atau berjauhan boleh. Untuk zat gas sangat berjauhan. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya tarik menariknya adalah sangat kuat untuk zat padat, zat cair lemah, atau zat gasnya yang sangat lemah. Begitu seterusnya. Barangkali itu Mbak, sudah cukup saya rasa. Oke, selesai materinya Pak ya. Selesai. Oke, habis ini Sobat Kreatif kita akan latihan soal, kita akan ada kuis juga. Jadi pastikan radio kamu on terus bersama dengan Pro 2 Suara Kreativitas. Hei waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua.
Sahabat kreatif, balik lagi bersama dengan Belajar di RRI bersama dengan Hana Cynthia di pagi hari ini. Dan Pak Anung, hari ini kita sudah mendapatkan beberapa pesan yang masuk di Instagram. Boleh ya Pak dibacain ya? Boleh? Oke, ini dari Vali Nai Erdeni 14 underscore. Dia bilang gini, Pak, boleh dijelaskan kembali tentang partikel zat padat, cair, dan gas karena saya belum paham. Mungkin dikasih tahu sedikit saja kali Pak ya? Iya. Anak Bapak yang bertanya tadi, sedikit aja ya, karena tadi sudah Bapak jelaskan caranya. Yang pertama itu gerak partikel zat padat, geraknya itu terbatas. Kalau anak Bapak tadi menyaksikan di gambar tadi kan sangat terbatas sekali itu yang namanya partikel zat padat. Susunannya sangat teratur. Ulangi, yang pertama sangat rapat, susunan sangat teratur, kemudian gaya tarik menariknya sangat kuat. Partikel zat padat sukar untuk diceraikan atau diuraikan. Untuk zat cair dan gas, maka tadi sebetulnya. Jangan sampai lupa kalau di zat padat memakai kata-kata sangat kuat untuk gaya tarik misalnya, maka untuk zat cair dan gas bisa memakai lemah. Untuk zat gasnya sangat lemah. Oke. Begitu Mbak. Oke, lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan kedua ini dari Instagram Pro2 Batam. Ada dari Karsa underscore Patiung. Air dengan massa 1 kg dibekukan jadi es. Setelah es tersebut dicairkan, apa massa air tersebut tetap sama? Boleh dijawab Pak? Baik, terima kasih. Massa es dan massa air adalah sama. Dalam hal ini, kalau kita memasak air, 1 gram air dengan 1 gram es ya sama. Jadi, kalau nanti sebetulnya di dalam materi ini nanti ada bab berikutnya itu ada materi kalor, Mbak, yaitu tentang kenaikan suhu. Di sana nanti jelas ada bahwa zat tersebut dapat mengalami perubahan wujud karena ada kenaikan suhu atau penurunan suhu. Nanti di sana ada grafiknya, bahwa grafik kartesian seperti ini. Ya. Kalau di bawah ini kan nol. Kalau di bawah sini maka di sini wujudnya es. Kalau es supaya mencair, maka dia harus diberikan energi panas, dipanaskan. Nah, es mencair, maka dia itu suhunya 0 derajat. Nah, tapi 0 derajat ini es tadi belum menjadi air seluruhnya. Melainkan melalui sebuah proses pemberian energi panas terus. Lalu membutuhkan waktu tertentu sampailah pada suhu 0 betul, maka dia akan sudah berwujud menjadi air. Jadi dari 0 derajat menjadi air misalnya 5 derajat, maka masanya adalah tetap tidak akan berubah. Begitu, Mbak Hana? Baik, tadi Bapak udah ada diskusi ya tentang kuis hari ini. Bisa dibocorkan Pak, kuisnya apa sih kira-kira? Baik Mbak Hana, nampaknya kuis ini harus fun, Mbak. Jangan sampai anak kita yang berada di rumah setiap sekali dan berjam-jam di hadapan laptop dan handphone. Yap. Jangan sampai nanti terkena penyakit ergonomi. Iya, baik, Pak, saya silakan. lanjut aja. Ini ada Mbak, wujud zat dan perubahannya ini yang saya buat 3 hari yang lalu. Ada slide-nya atau bagaimana nih Pak? Slide ini. Ada slide. Langsung. Baik. Ini langsung ya Pak ya. Jadi ini itu kuis langsung aja dikasih jawabannya kemana itu Pak dikirimkan? Ini nanti kirimkan kode Yap. atau masuk dalam platform pembelajaran Google Classroom. Yap. Kodenya boleh disampaikan boleh, Pak? Silakan. Boleh, sebentar Mbak. Mohon maaf, bisa sahabat kreatif dan anak bapak semuanya bisa menunggu sebentar, mudah-mudahan. Oke. Iya, nampak ya Pak ya?
Belum nih Pak. Oh, belum. Ya. Jadinya Tapi bisa melalui kode game namanya, kode game. Jadi nanti atau ketik join my quiz, nanti kode game dikasih, langsung bisa ikut andil bermain. Oke, Sobat Kreatif, kalau misalnya mau melatih diri, memacu diri supaya memahami yang namanya zat wujud, zat dan perubahannya, silakan aja kirimkan kuis tersebut ke Google Classroom ya. Ya, ini sudah Mbak. Oke. Masukkan kode kuis 089484 84 0894 84 089484. Udah. Itu aja. Oke, Sobat Kreatif, langsung dikerjakan di rumah ya. Nah, Pak, karena ini udah durasi menunjukkan jam 11, silakan aja tentang kesimpulan pelajaran hari ini. Silakan. Baik, terima kasih, Ana. Sahabat kreatif dan anak bapak semuanya, kesimpulan daripada pelajaran hari ini yang pertama, kalian sahabat kreatif dan anak bapak semuanya sudah memahami tentang materi. Yang kedua, massa. Yang ketiga, wujud zat. Itu ada 3, padat, cair, dan gas. Dan yang terakhir, yaitu perubahan wujud zat. Terima kasih, hanya itu aja Mbak Ana. Baik, terima kasih untuk Pak Anung untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Oke, Sobat Kreatif, kita sudah selesai nih belajar di RRI Batam. Semoga kamu bisa mengaplikasikan zat, wujud zat, dan perubahannya di rumah. Dan juga kamu bisa mempelajari lebih dalam tentang pelajaran hari ini. Oke, Hana akan kembali nanti di program acara Pro 2 Cafe Break. Jadi jangan sampai kelewatan, tetap stay tune terus di Pro 2 Suara Kreativitas. Terima kasih sudah belajar di Pro 2. Ketemu lagi di kelas berikutnya ya. Pro 2 RRI Suara